Malam itu suami saya menampar pipi saya di depan ibunya. Lalu ia berkata bahwa saya hanya menumpang hidup di rumah ini. Yang ia tidak tahu, seluruh rumah ini, mobil di garasi, bahkan perusahaannya, semuanya berdiri di atas nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Kalau kalian percaya bahwa kesabaran punya batas dan kebenaran selalu menemukan jalannya, tonton kisah ini sampai akhir. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya seorang arsitek. Selama 5 tahun saya menjadi menantu di rumah keluarga ini, di kawasan Pondok Indah. Suami saya bernama Reza, di mata orang luar. Ia seorang pendiri perusahaan rintisan yang sukses. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Senyumnya selalu lebar di depan kamera. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah. Usianya 60 tahun. Mulutnya tidak pernah berhenti membanggakan satu hal, bahwa keluarga ini punya tata krama, punya adat, punya kehormatan. Tetapi tata krama itu hanya berlaku satu arah. Hanya berlaku untuk saya. Adik ipar saya bernama Wulan, 27 tahun. Pandai merajuk, pandai bermanja, dan sangat pandai menumpang hidup di rumah kakaknya. Saya menatap mereka bertiga di meja makan malam itu. Dan saya sadar satu hal. Saya sudah selesai. Bukan marah, bukan menangis, hanya selesai. Mari saya ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reza karena cinta. Saya percaya pada mimpinya. Saat itu perusahaannya baru sebuah ide di atas kertas. Tidak ada kantor, tidak ada modal, tidak ada apa-apa. Sayalah yang punya tabungan. Sayalah yang punya warisan dari almarhum ayah saya, seorang pengembang properti. Dan sayalah yang punya akal untuk membangun. Tetapi saya melakukan satu hal yang waktu itu saya kira bijak. Saya sembunyikan semuanya. Saya tidak ingin Reza merasa kecil. Saya tidak ingin keluarganya menganggap saya menikahinya dengan uang. Jadi saya membangun semuanya secara diam-diam. Melalui seorang penasihat keuangan terpercaya bernama Pak Bowo. Rumah di Pondok Indah ini, saya yang membeli. Tetapi saya daftarkan melalui sebuah perusahaan pengelola aset yang saya kendalikan. Mobil di garasi. Modal awal perusahaan Reza. Sistem keuangan kantornya. Semuanya mengalir dari satu sumber. Dari saya. Reza tidak pernah tahu. Atau lebih tepatnya, ia memilih untuk tidak ingin tahu. Selama uang mengalir, selama hidupnya mewah. Ia tidak pernah bertanya dari mana asalnya. Saya pikir, dengan menyembunyikan kekuatan saya akan diterima sebagai menantu yang baik. Saya salah besar karena di rumah ini, orang yang diam dianggap lemah dan orang yang lemah diinjak. Tahun pertama masih bisa saya tahan. Bu Sutinah hanya menyindir masakan saya, mengatakan sup buatan saya tidak seenak buatannya. Saya tersenyum dan memperbaiki. Tahun kedua, sindiran berubah jadi perintah. Saya yang mengurus rumah, mencuci, memasak. Sementara Wulan tidur sampai siang, lalu mengeluh rumah berantakan. Tahun ketiga, saya mulai dipermalukan di depan tamu. Bu Sutinah suka berkata di depan kerabat bahwa menantunya ini beruntung sekali bisa masuk ke keluarga terhormat seperti mereka. Saya hanya menunduk. Di dalam hati, saya mencatat setiap kata, setiap hinaan. Reza, ia tidak pernah membela saya. Tidak sekalipun. Setiap kali saya mengadu, ia hanya menghela napas dan berkata, "Sudahlah, Nindya, itu ibu saya. Mengalah sedikit tidak akan membuatmu mati." Mengalah sedikit. Kalimat itu menjadi alasannya untuk semua luka yang ia biarkan menumpuk di dada saya. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Malam itu, Wulan pulang membawa tas baru. Tas merek terkenal, harganya puluhan juta. Bu Sutinah memuji setinggi langit. Reza tertawa bangga. Saya hanya bertanya pelan, dari mana uangnya? Karena saya tahu Wulan tidak bekerja. Suasana langsung berubah. Bu Sutinah menatap saya tajam. Katanya, "Sejak kapan menantu berani mengatur urusan uang keluarga?" Saya menjawab, "Tenang, saya hanya bertanya, bukan mengatur." Tetapi di rumah ini, menjawab tenang
sama saja dengan melawan. Wulan langsung menangis pura-pura, mengatakan kakak iparnya iri padanya. Mengatakan, saya tidak punya hati. Reza berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Suaranya memantul di ruang makan yang sunyi. Bu Sutinah tidak menghentikannya. Ia justru tersenyum puas. Katanya, nah, begitu. Menantu memang harus diajari sopan santun. Saya berdiri diam. Pipi saya panas, tetapi mata saya kering. Saya menatap Reza. Lalu, saya menatap ibunya. Lalu, Wulan. Dan saat itu, sesuatu di dalam dada saya padam total. Reza menunjuk wajah saya. Suaranya bergetar oleh amarah dan kesombongan. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu cuma numpang hidup di sini. Numpang makan, numpang tidur. Tahu diri sedikit, numpang hidup. Saya hampir tertawa, tetapi saya tahan karena saya tahu tawa itu akan datang nanti. Pada saat yang tepat, saya hanya berkata satu kalimat, baik. Lalu saya naik ke kamar. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menangis. Saya duduk di tepi tempat tidur dan saya membuka ponsel. Saya menelpon Pak Bowo. Sudah larut. Tetapi ia selalu menjawab, Pak Bowo, kata saya. Saya sudah selesai. Mulai besok, mari kita lakukan semuanya sesuai prosedur. Di ujung telepon, hening sejenak. Lalu Pak Bowo bertanya pelan, Ibu Anindya yakin tidak ada jalan kembali setelah ini? Saya menatap pantulan wajah saya di jendela gelap. Saya yakin. Pakistan, saya tidak akan kembali. Malam itu saya tidak tidur. Saya membuka satu persatu dokumen yang selama 5 tahun saya simpan rapi. Sertifikat rumah, akta perusahaan pengelola aset, riwayat aliran modal ke perusahaan Reza. Semua tersusun seperti puzzle yang menunggu disusun. Saya tidak membangun semua ini untuk balas dendam. Saya membangunnya karena ayah saya pernah mengajari satu hal. Jangan pernah menaruh nasibmu di tangan orang lain. Bahkan tangan suamimu. Saat itu saya tidak mengerti maksudnya. Sekarang saya mengerti. Retakan pertama dalam pernikahan kami sebenarnya muncul jauh sebelum malam tamparan. Setahun setelah menikah, perusahaan Reza mulai menghasilkan uang. Dan seiring uang itu mengalir, sikapnya berubah. Dulu, ia selalu meminta pendapat saya soal bisnis. Ia mendengarkan ide-ide saya, tetapi setelah merasa sukses, ia mulai menganggap dirinya yang paling pintar. Setiap kali saya memberi masukan, ia menepisnya. Katanya, urusan bisnis bukan urusan istri. Saya ingat satu malam, saya mengingatkannya agar tidak terlalu boros, agar menyimpan dana cadangan. Ia justru tertawa, mengatakan, saya tidak mengerti dunianya. Padahal, justru sayalah yang membangun fondasi dunia itu untuknya. Sejak saat itu, saya berhenti memberi masukan. Saya hanya mengamati. Dan saya menyadari, semakin Reza merasa berkuasa, semakin ia membutuhkan seseorang untuk diinjak agar merasa lebih tinggi. Orang itu adalah saya. Itulah awal dari segalanya. Sebuah retakan kecil yang dibiarkan hingga akhirnya menjadi jurang. Sebelum saya bercerita lebih jauh, izinkan saya kembali sebentar. Karena malam tamparan itu bukan satu-satunya luka. Ia hanya luka terakhir yang membuat saya berhenti berdarah diam-diam. Mari saya ceritakan beberapa hal yang terjadi sebelum malam itu, agar kalian paham. Kesabaran saya bukan datang dari kelemahan. Ia datang dari pilihan. Lebaran tahun lalu, rumah Pondok Indah penuh sesak. Hampir 20 anggota keluarga besar Reza menginap selama 10 hari. Mereka datang dengan tangan kosong, lalu pergi membawa oleh-oleh. Saya yang memasak rendang, opor, dan ketupat untuk semua. Saya yang menyiapkan kamar, mencuci, spray, membayar semua belanja. Tidak ada satupun yang berterima kasih. Bu Sutinah malah berkata di depan semua kerabat bahwa beginilah seharusnya menantu mengabdi pada keluarga suami. Saya tersenyum dan terus melayani. Tetapi di dalam hati saya menghitung. Setiap toples nastar, setiap kilo daging, semuanya dari uang saya. Setelah Lebaran, Wulan diam-diam mengambil kartu kredit tambahan
yang dulu saya berikan untuk keperluan darurat. Ia memakainya untuk berbelanja tas dan baju, puluhan juta dalam sebulan. Ketika tagihan datang, saya tidak marah. Saya hanya mencatat. Lalu saya batalkan kartu itu tanpa banyak bicara. Wulan mengamuk. Ia mengadu pada ibunya, mengatakan, saya pelit, mengatakan, saya menyiksanya. Bu Sutinah berdiri di pihak Wulan, seperti biasa. Katanya, untuk apa menantu kaya kalau pelit pada adik ipar sendiri? Reza, seperti biasa, hanya diam. Lalu ada satu peristiwa yang membuat mata saya benar-benar terbuka. Suatu malam, Bu Sutinah memanggil saya ke kamarnya. Ia menyodorkan selembar kertas dan sebuah pena. Katanya, ini hanya surat biasa. Surat hibah kecil untuk Wulan, agar adik iparku punya bekal menikah nanti. Ia memaksa saya menandatanganinya saat itu juga. Saya membaca kertas itu dengan teliti. Ternyata itu bukan surat biasa. Itu surat yang menyatakan saya menyerahkan sebagian aset pribadi saya kepada Wulan. Saya tersenyum dan berkata, saya perlu membacanya dulu dengan tenang. Bu Sutinah marah besar. Katanya, menantu durhaka. Tidak tahu balas budi. Tetapi saya tetap tidak menandatangani. Malam itu, saya sadar. Mereka tidak hanya ingin menghina saya. Mereka ingin menguras saya. Sejak malam itu, saya mulai diam-diam memindahkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman. Saya menyusun semuanya bersama Pak Bowo. Mereka mengira saya menyerah. Padahal saya sedang bersiap. Lalu ada Fiona. Beberapa minggu sebelum malam tamparan, saya mulai menyadari sesuatu. Reza sering pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup. Ia mulai menjaga jarak. Saya tidak menuduh, saya hanya mengamati. Suatu hari, saya tidak sengaja melihat pesan masuk di ponselnya yang ia tinggalkan di meja. Pesan dari seseorang bernama Fiona, salah satu staf di kantornya. Isinya tidak pantas untuk hubungan atasan dan bawahan. Saya membaca, lalu meletakkan ponsel itu kembali. Persis seperti semula. Saya tidak menangis. Saya tidak menjerit. Saya hanya menambah satu nama lagi ke dalam catatan saya. Fiona, karena saya tahu suatu hari nama itu akan berguna. Dan benar saja, Fiona, yang ternyata juga tahu seluk-beluk keuangan perusahaan Reza, kelak akan menjadi salah satu retakan terbesar yang menjatuhkan suami saya. Tetapi, itu cerita untuk nanti. Itulah hari-hari saya selama 5 tahun. Bertumpuk-tumpuk luka kecil yang akhirnya pecah pada malam tamparan itu. Sekarang, mari kita kembali ke malam itu. Ke subuh setelah tamparan, ketika saya akhirnya berhenti berpura-pura. Subuh hari, saya membuka aplikasi CCTV rumah dari jarak jauh. Bukan untuk mengintip, tetapi untuk melihat dengan siapa sebenarnya saya hidup selama ini. Di layar, lampu ruang tengah masih menyala. Reza duduk di sofa bersama ibunya. Wulan di sampingnya. Mereka tertawa. Mereka tidak merasa bersalah sedikit pun. Bu Sutinah berkata, suaranya jelas tertangkap mikrofon, bahwa menantu seperti saya memang harus sesekali ditampar agar tahu posisinya. Saya menutup aplikasi itu, dan saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak sakit, tidak marah, hanya dingin. Pagi itu saya turun seperti biasa. Saya memasak sarapan. Saya menyajikan teh. Bu Sutinah dan Wulan makan tanpa berterima kasih, seperti biasa. Reza turun, melirik saya sekilas, lalu pergi tanpa sepatah kata. Mungkin ia menunggu saya minta maaf. Mungkin ia menunggu saya menangis. Tetapi saya hanya tersenyum kecil. Karena di dalam tas saya sudah ada satu dokumen yang akan ia tanda tangani tanpa membaca. Seperti biasa, selama 5 tahun. Reza punya satu kebiasaan buruk. Ia tidak pernah membaca dokumen yang saya sodorkan. Ia hanya bertanya, penting? Saya jawab, penting. Lalu ia menandatangani. Selama ini, saya pakai kebiasaan itu untuk hal-hal baik. Asuransi, pendidikan, investasi. Hari itu, saya akan memakainya untuk hal yang berbeda. Pagi itu sebelum berangkat, saya sodorkan satu map kepada Reza. Saya katakan ini soal pembaruan dokumen perusahaan pengelola aset, rutin tahunan. Ia bahkan tidak melirik.
Ia menandatangani sambil menyeruput kopi, lalu pergi. Yang ia tandatangani sebenarnya adalah surat yang mengukuhkan bahwa ia tidak punya klaim apapun atas aset perusahaan pengelola yang menaungi rumah dan modal usahanya. Sah, hitam di atas putih, dengan tanda tangannya sendiri. Saya menyimpan map itu, dan saya pergi ke kantor saya. Kantor yang Reza kira hanya tempat saya bekerja sebagai arsitek biasa. Padahal, di lantai yang sama, ada sebuah ruangan kecil tanpa papan nama. Disitulah selama 5 tahun, saya mengendalikan segalanya. Bersama Pak Bowo. Siang itu kami mulai bekerja. Pelan, rapi, tanpa suara. Langkah pertama, saya minta Pak Bowo menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa pengelola aset akan menarik fasilitas yang selama ini ditanggung. Listrik, air, dan internet rumah Pondok Indah. Semuanya selama ini dibayar melalui rekening perusahaan pengelola, bukan dari kantong Reza. Pak Bowo bertanya, apakah harus diputus sekarang juga? Belum, jawab saya. Lakukan sesuai prosedur. Kirim surat resmi dulu. Saya tidak mau mereka menuduh saya bertindak sembarangan. Pak Bowo menatap saya. Sorot matanya campuran antara iba dan lega. Katanya, Ibu sudah berubah. Saya bersandar di kursi dan berkata pelan, bukan berubah, Pakistan. Saya cuma berhenti membohongi diri sendiri. 3 hari kemudian, surat pertama tiba di rumah Pondok Indah. Saya tidak ada di sana, tetapi Pak Bowo punya kontak dengan Bu Asih, pembantu rumah yang selama ini diam-diam memihak saya. Bu Asih yang menceritakan semuanya. Surat itu menjelaskan bahwa rumah yang mereka tempati adalah aset milik perusahaan pengelola, bahwa penghuni saat ini tidak memiliki dokumen kepemilikan atas nama pribadi, dan bahwa fasilitas akan ditinjau ulang. Bu Sutina membaca surat itu sambil tertawa meremehkan. Katanya, ini pasti salah ketik. Rumah ini jelas milik anaknya. Reza pulang lebih cepat hari itu. Wajahnya mulai pucat. Ia menelepon ke sana kemari, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Karena semua jalur mengarah ke satu pintu. Pintu yang saya kunci. Malam itu, Reza menelpon saya. Suaranya berusaha tenang. Nindya, ada surat aneh datang ke rumah. Kamu tahu sesuatu? Saya menjawab datar. Saya sedang sibuk. Mas, besok saja kita bicara. Lalu, saya menutup telepon. Tetapi malam itu, ia tidak tahu apa yang sudah menunggunya esok pagi. Esok paginya, surat kedua tiba. Kali ini, lebih tegas. Surat itu memberitahukan bahwa perusahaan pengelola aset akan mengambil alih kembali rumah Pondok Indah dalam waktu 30 hari. Penghuni diminta menyiapkan diri untuk pengosongan. Dasar hukumnya jelas. Dokumen kepemilikan, riwayat pembayaran. Semuanya atas nama perusahaan, bukan atas nama Reza. Reza langsung meledak. Ia menelpon saya belasan kali. Saya tidak mengangkat satupun. Sore itu, ia datang ke kantor saya. Pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menginjak tempat kerja saya. Ia mengira ia datang untuk memarahi istri yang lemah. Ia tidak tahu. Ia datang ke jantung dari segala sesuatu yang ia miliki. Resepsionis menahannya di lobi. Reza membentak, mengatakan ia suami dari arsitek di sini. Resepsionis dengan sopan menjawab bahwa Ibu Anindya bukan sekedar arsitek di sini, bahwa Ibu Anindya adalah pemilik. Reza terdiam. Wajahnya berubah-ubah, antara bingung dan tidak percaya. Saya menemuinya di ruang rapat, bukan di ruangan rahasia saya. Saya tidak ingin ia tahu terlalu banyak. Belum saatnya. Saya duduk berhadapan dengannya. Tenang. Dengan secangkir teh. Apa-apaan surat itu? Nindya, katanya. Suaranya gemetar. Rumah itu rumah saya. Perusahaan itu perusahaan saya. Kamu tidak punya hak apa-apa di sana. Saya menatapnya. Lalu saya membuka map. Saya keluarkan 1 lembar. Surat yang ia tanda tangani kemarin pagi sambil menyeruput kopi. Mas, kenal tanda tangan ini? Tanya saya pelan. Reza menatap kertas itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia membaca setiap kalimat. Kali ini, dengan teliti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca dokumen sampai habis. Tangannya gemetar. Ini apa? Kamu menipu saya? Tidak.
Mas, jawab saya. Saya tidak menipu. Saya hanya memakai kebiasaan, Mas. Mas tidak pernah membaca apapun yang saya berikan selama 5 tahun. Apakah itu salah saya? Reza membanting kertas itu ke meja. Perusahaan saya. Itu hasil kerja keras saya. Saya tersenyum tipis. Kerja keras, Mas? Dengan modal siapa? Hening. Reza membuka mulut. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Model awal perusahaan, Mas, 5 tahun lalu. 2 miliar rupiah. Dari mana? Mas, tanya saya. Mas ingat, atau Mas memang tidak pernah mau tahu? Reza terdiam. Karena ia tahu jawabannya. Ia selalu tahu. Ia hanya memilih untuk tidak bertanya. Saya berdiri. Mas boleh pulang. Saya tidak akan membuat keributan hari ini. Tetapi proses hukum sudah berjalan. Dan saya tidak akan menghentikannya. Reza pulang dengan tangan kosong dan kepala tertunduk. Tetapi badai sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah itu, saya memutuskan kembali ke rumah Pondok Indah untuk mengambil barang-barang pribadi saya. Bukan barang mahal, hanya foto-foto almarhum ayah saya, beberapa buku, dan kotak kenangan kecil. Saya datang ditemani Pak Bowo dan 1 orang dari tim hukum agar semuanya berjalan tertib. Begitu saya masuk, Bu Sutina langsung menghadang di pintu. Wajahnya merah padam. Mau apa kamu ke sini? Mau merampok rumah ini juga? Saya menjawab, tenang, saya hanya mengambil barang pribadi saya. Bu, foto ayah saya, itu saja. Barang pribadi apa? Ia berteriak. Semua yang ada di rumah ini milik keluarga saya. Orang dari tim hukum saya menyerahkan selembar daftar resmi. Ia menjelaskan dengan sopan bahwa saya hanya berhak mengambil barang pribadi yang sudah didata. Dan rumah beserta isinya akan diatur sesuai prosedur. Bu Sutina menyentak daftar itu sampai jatuh ke lantai. Wulan keluar dari kamarnya, masih dengan piyama mahal. Ia menatap saya penuh kebencian. Puas sekarang. Mbak, kami sudah jatuh. Kamu mau kami mati? Saya menatap Wulan. Gadis yang selama 5 tahun memakai uang saya tanpa pernah berterima kasih. Wulan, kata saya pelan. Saya tidak pernah ingin kalian mati. Saya hanya ingin berhenti menjadi orang yang kalian injak. Itu saja. Wulan tidak menjawab. Ia hanya menangis. Kali ini tanpa drama. Mungkin untuk pertama kalinya ia menangis sungguhan. Tas-tas mewah di kamarnya tetap di sana. Tetapi semuanya kini terasa seperti barang sisa dari hidup yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Saya mengambil kotak kenangan saya, foto ayah saya. Pria yang mengajari saya untuk tidak pernah menaruh nasib di tangan orang lain. Saya peluk kotak itu. Lalu saya berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Saya menatap rumah yang selama 5 tahun terasa seperti penjara. Rumah yang sebenarnya milik saya, tetapi tidak pernah terasa seperti rumah. Lalu, saya melangkah pergi. Malam itu juga, di rumah Pondok Indah, terjadi pertengkaran besar. Bu Asi menceritakan semuanya kepada Pak Bowo, dan Pak Bowo kepada saya. Bu Sutina, yang akhirnya sadar bahwa pujian yang ia sebar selama ini tentang anaknya yang sukses ternyata dibangun di atas uang menantu yang ia hina. Wajahnya seperti baru ditarik penutup mata. Ia berteriak pada Reza, jadi selama ini ibu pamer ke semua orang kalau anak ibu hebat, mandiri, sukses. Padahal itu semua uang istrimu. Kamu ini suami macam apa, Reza? Yang terdesak balik membentak. Ibu kira saya tidak malu. Ibu yang selalu menyuruh saya tegas pada Nindya. Ibu yang bilang menantu harus tahu diri. Sekarang ibu menyalahkan saya. Wulan ikut menjerit. Lalu uang saya gimana? Selama ini saya pakai uang dari kakak. Berarti itu uang Mbak Nindya semua. Aduh, malunya saya. Malu. Reza tertawa getir. Kamu pikir kamu pantas malu? Kamu yang setiap bulan menghabiskan puluhan juta untuk tas dan baju. Itu semua uang Nindya, Wulan. Semuanya. Ruangan itu pecah menjadi saling menyalahkan. 3 orang yang selama 5 tahun bersatu
untuk menginjak saya. Kini saling menerkam. Bu Sutinah menangis. Bukan karena menyesal pada saya, tetapi karena gengsinya hancur, karena kebanggaan palsunya runtuh dalam satu malam. Saya mendengar semua itu dari laporan Bu Asih. Dan saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang sudah saya pendam selama 5 tahun. Akhirnya bisa saya hembuskan. Beberapa hari kemudian, saya menerima informasi yang lebih serius dari Pak Bowo. Ternyata perusahaan Reza, di balik citra suksesnya, sedang dalam masalah keuangan yang parah. Selama ini ia menutupi lubang itu dengan terus menarik dana dari aliran yang saya sediakan, tanpa ia sadari. Begitu saya menutup keran, perusahaan itu langsung megap-megap. Pemasok utama menahan pengiriman. Karyawan mulai resah. Investor mulai bertanya. Pak Bowo menatap saya dan bertanya, "Ibu mau ambil alih perusahaan itu juga?" Saya berpikir sejenak. Tidak. Pakistan, perusahaan itu biar dia urus sendiri. Saya hanya ingin yang menjadi hak saya. Rumah dan aset yang memang saya bangun. Saya tidak rakus. Saya hanya ingin keadilan, tetapi keadilan bagi orang seperti Reza terasa seperti kekejaman. Tidak lama setelah itu, sebuah peluang datang dengan sendirinya. Pak Bowo menelpon saya. Suaranya tenang, tetapi ada nada serius. Katanya, dugaan saya benar 100%. Seseorang dari dalam perusahaan Reza ingin menjual bukti-bukti penyimpangan keuangan. Orang itu adalah Fiona. Ternyata ketika perusahaan mulai goyah, Reza dan Fiona berselisih. Fiona yang tahu terlalu banyak memilih menyelamatkan diri. Ia menawarkan bukti-bukti itu dengan harga 120 juta rupiah. Saya tertawa kecil di dalam hati. 120 juta terdengar besar. Tetapi dibandingkan dengan kehancuran reputasi yang sedang mengancam Reza, angka itu hanya sekedar biaya parkir bagi Fiona untuk melarikan diri dengan aman. Saya tidak langsung mengambilnya. Saya berpikir matang. Apakah saya butuh bukti itu? Sebenarnya tidak. Dokumen yang saya miliki sudah lebih dari cukup. Tetapi saya ingin tahu sejauh mana Reza sudah tenggelam. Maka saya hanya meminta Pak Bowo memantau, bukan membeli. Dan dari sanalah saya tahu perusahaan Reza ternyata jauh lebih bobrok dari yang saya kira. Suatu siang, melalui akses administrator lama yang dulu saya pakai saat membantu membangun sistem keamanan IT perusahaan itu, saya masuk sekali saja, hanya untuk memantau, bukan untuk merusak. Di layar monitor, saya melihat Reza di dalam ruang rapat kantornya. Lengan kemejanya digulung sampai siku. Rambutnya basah oleh keringat dingin. Di hadapannya, 2 orang staf duduk dengan wajah ketakutan. Salah satu staf melapor dengan suara terbata bahwa pemasok utama menahan pengiriman, bahwa gaji karyawan terancam telat, bahwa beberapa investor sudah menarik dana. Reza menggebrak meja. Ia berteriak, menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Pria yang dulu begitu tenang di depan kamera majalah, kini tampak seperti orang yang kehilangan pijakan. Saya menutup akses itu. Dan saya tidak masuk lagi. Saya hanya ingin tahu satu hal, dan saya sudah tahu. Reza sedang tenggelam. Dan ia tenggelam karena perbuatannya sendiri. Karena terdesak uang. Reza mulai melakukan hal-hal nekat. Bu Asih menelpon Pak Bowo suatu pagi. Suaranya panik. Katanya, Reza sedang mengobrak-abrik kamar, mencari kotak perhiasan saya. Perhiasan itu, beberapa batang emas, dan beberapa gram emas warisan ibu saya. Memang saya simpan di rumah. Reza berniat menjualnya untuk menambah lubang di perusahaannya. Ia mengira, sebagai suami, ia berhak atas semua milik saya. Untungnya, saya sudah memindahkan perhiasan itu ke tempat aman berminggu-minggu sebelumnya. Yang ia temukan hanya kotak kosong. Bu Asih bercerita, Reza membanting kotak itu sampai pecah, lalu memaki tidak karuan. Saya hanya menghela napas mendengarnya. Pria yang dulu saya cintai, kini rela menjual warisan istrinya demi menyelamatkan gengsinya sendiri. Sementara itu, Bu Sutinah menempuh cara lain. Ia mulai menghubungi para kerabat. Ia menyebarkan cerita versinya sendiri, bahwa saya menantu yang tega menelantarkan keluarga suami
di saat susah. Ia mengumpulkan kerabat untuk menekan saya. Suatu sore, beberapa kerabat Reza datang ke kantor saya. Mereka bicara dengan nada menggurui. Katanya, sebagai istri, sebagai menantu, saya harus mengalah. Bahwa rumah tangga itu soal pengorbanan. Bahwa perempuan baik tidak akan membiarkan suaminya hancur. Saya dengarkan semuanya dengan tenang. Lalu, saya bertanya satu hal. Saya bertanya, ketika suami saya menampar saya di depan ibunya, apakah ada satupun dari mereka yang datang membela saya? Ruangan itu hening. Tidak ada yang bisa menjawab. Saya berdiri. Saya katakan dengan sopan bahwa saya menghargai kunjungan mereka. Tetapi keputusan saya sudah bulat. Lalu saya persilakan mereka pulang. Mereka pergi dengan wajah tidak puas. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nasihat tidak bisa melawan dokumen. Dan air mata tidak bisa melawan tanda tangan. Tetapi mereka belum menyerah. Justru di titik inilah mereka memilih jalan paling berbahaya. Minggu berikutnya, Reza mendatangkan seorang pengacara. Ia mencoba menggugat balik. Mengklaim bahwa sebagai suami, ia berhak atas harta bersama. Saya menyiapkan diri dengan tenang, karena saya tahu satu hal yang ia tidak tahu. Semua aset itu dibangun sebelum dan di luar harta perkawinan, melalui badan hukum terpisah. Dan ada tanda tangannya sendiri yang melepaskan klaim. Hitam di atas putih. Pengacaranya, begitu membaca dokumen yang Pak Bowo serahkan, langsung terdiam. Lalu menyarankan Reza untuk berdamai. Karena melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi Reza dan keluarganya tidak menyerah semudah itu. Mereka memilih jalan terakhir. Orang yang sudah kalah. Mereka mencoba mempermalukan saya di depan umum. Suatu pagi, sebuah video tersebar di media sosial. Video itu menampilkan Bu Sutina duduk dengan baju daster lusuh. Mata bengkak seolah habis menangis semalaman. Wulan duduk di sampingnya. Sesekali menyeka air mata yang dibuat-buat. Reza tidak terlihat dalam video. Tentu saja, ia tidak berani menunjukkan wajahnya. Dalam video itu, Bu Sutina berbicara dengan suara bergetar. Katanya, ia hanya seorang janda tua, bahwa menantu perempuannya begitu kejam. Mengusir keluarga suami dari rumah sendiri. Merampas segalanya. Tidak punya hati nurani. Video itu viral. Komentar membanjir. Banyak yang mengasihani Bu Sutina, banyak yang menghujat saya. Perempuan yang mereka kira tega mengusir mertua tua. Pak Bowo panik. Ia menelpon saya. Bu Anindya, video itu menyebar cepat. Reputasi ibu bisa hancur. Kita harus klarifikasi sekarang. Saya menarik napas panjang. Tidak. Pakistan, belum sekarang. Tapi mereka memfitnah ibu di depan ribuan orang. Saya tahu, kata saya. Tenang. Tetapi orang yang berteriak paling keras, biasanya yang paling takut. Biarkan mereka berteriak dulu. Saya punya sesuatu yang lebih kuat daripada air mata. Selama 2 hari, saya diam. Hujatan terus mengalir. Beberapa teman saya menelpon. Khawatir. Tetapi saya tetap diam. Karena emosi bisa membuat dada sesak. Emosi bisa menyiksa batin. Tetapi emosi tidak boleh membuat tangan gemetar saat mengambil keputusan. Itu prinsip yang saya pelajari selama 5 tahun. Saya menunggu satu hal. Saya menunggu mereka menggali lubang mereka sendiri lebih dalam. Dan benar saja, karena merasa video pertama berhasil. Wulan jadi besar kepala. Ia membuat siaran langsung sendiri. Dalam siaran itu, ia bercerita panjang lebar, menambah-nambahi, mendramatisir. Tetapi orang yang berbohong selalu lupa pada detail. Dalam siaran itu, Wulan tanpa sadar menyebutkan beberapa hal. Ia menyebut tas-tas mewahnya. Ia menyebut gaya hidupnya yang glamor. Ia menyebut betapa mereka dulu hidup berkecukupan. Ia lupa. Semua itu justru membuktikan satu hal, bahwa keluarga yang mengaku dizalimi itu selama ini hidup mewah dari uang yang bukan milik mereka. Saat itulah saya bergerak. Saya tidak membuat video tangisan. Saya tidak membalas hujatan. Saya hanya merilis satu pernyataan resmi melalui Pak Bowo, disertai dokumen-dokumen yang sah. Pernyataan itu singkat,
Tidak ada amarah, tidak ada air mata, hanya fakta bahwa rumah Pondok Indah adalah aset milik perusahaan pengelola yang sah dengan dokumen lengkap, bahwa proses pengosongan dilakukan sepenuhnya sesuai prosedur hukum melalui mediator resmi, bahwa tidak ada pihak manapun yang diusir secara semena-mena. Saya lampirkan riwayat aliran dana selama 5 tahun. Saya tidak menyebut nama siapa-siapa. Saya tidak perlu. Angka-angka itu berbicara sendiri. Opini publik berbalik dalam semalam. Orang-orang yang tadinya menghujat saya, kini menghapus komentar mereka. Yang tadinya mengasihani Bu Sutinah, kini mempertanyakan kebenaran tangisannya. Video Wulan yang glamor itu diputar ulang berkali-kali sebagai bukti. Reza menelpon saya. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda. Suaranya memohon. Nindya, tolong tarik pernyataan itu. Ini akan menghancurkan kami semua. Saya menjawab dengan tenang. Mas, dulu waktu Mas menampar saya di depan Ibu Mas, apakah Mas berpikir itu akan menghancurkan saya? Hening di ujung telepon. Saya tidak menyebar fitnah. Mas, lanjut saya hanya menaruh kebenaran di tempatnya. Kalau kebenaran itu menghancurkan kalian, itu bukan salah saya, itu salah pilihan kalian. Lalu saya menutup telepon, dan saya tahu kali ini tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tibalah hari mediasi resmi. Ruangan itu dingin dan formal. Mediator duduk di tengah. Pengacara saya, yang ditunjuk Pak Bowo, duduk di sebelah saya. Tenang dan rapi. Di seberang meja, duduk Reza bersama pengacaranya. Bu Sutinah dan Wulan duduk di kursi pengunjung. Wajah mereka tidak lagi sombong, hanya pucat dan tegang. Mediator membuka sidang. Agenda mediasi hari ini adalah membahas perceraian, serta pembagian harta dan kewajiban finansial. Reza segera angkat bicara, seolah ia sudah menghafal naskahnya semalaman. Kami menikah 5 tahun. Saya menuntut pembagian harta bersama yang adil, terutama rumah di Pondok Indah. Karena saya juga berkontribusi merawat properti itu. Saya menatap Reza tanpa rasa terkejut. Saya sudah menduga ia akan bermain di kartu ini. Pengacara saya membuka map. Satu persatu dokumen diletakkan di meja mediator. Sertifikat, akta, riwayat dana, dan terakhir, surat pelepasan klaim yang ditandatangani Reza sendiri sambil menyeruput kopi. Di pagi yang ia bahkan tidak ingat, pengacara saya berbicara tenang. Rumah ini bukan harta bersama. Rumah ini adalah aset perusahaan pengelola yang dibeli sebelum perkawinan dengan dana pribadi klien kami. Klien Bapak Reza telah menandatangani surat pelepasan klaim atas aset tersebut. Ini tanda tangannya. Reza menatap kertas itu. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Pengacaranya sendiri menunduk, lalu berbisik pada Reza. Ada momen panjang ketika Reza membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sutinah dari kursi pengunjung tiba-tiba berdiri. Ini tidak adil. Menantu saya ini benar-benar tidak punya hati. Kalian semua main-main. Mediator menatapnya dengan tenang. Bu, mohon tenang. Semua yang dibahas di sini berdasarkan dokumen sah. Kalau Ibu keberatan, silakan tunjukkan dokumen tandingan. Bu Sutinah terdiam. Karena ia tidak punya apa-apa, tidak ada satu lembar pun. Lalu Reza, dalam keputusasaannya, mencoba kartu terakhir. Ia menuduh saya menyalahgunakan akses ke perusahaannya. Ia menuduh saya mencuri data. Pengacara saya tersenyum tenang. Ia menjelaskan bahwa klien kami adalah salah satu pembangun sistem keamanan perusahaan itu sejak awal, dengan izin yang sah saat itu. Dan klien kami tidak pernah mengambil apapun. Justru, kami punya catatan bahwa ada pihak internal, seorang staf bernama Fiona, yang berniat menjual data perusahaan keluar. Dan pihak itu bukan klien kami. Wajah Reza berubah seketika mendengar nama Fiona disebut. Ia tahu betul siapa Fiona dan apa hubungan mereka. Ia tahu jika urusan itu dibuka lebih jauh, ia akan hancur bukan hanya bisnisnya, tetapi juga sisa-sisa nama baiknya. Reza menutup mulut. Ia tidak berani melanjutkan tuduhan itu. Dulu, ketika saya berdebat di dalam rumah, suara saya selalu tenggelam karena saya tidak punya bukti,
tidak punya pendukung. Tetapi sekarang, ketika hukum sudah berbicara, sekeras apapun mereka berteriak, semuanya tidak ada artinya. Saya melihat Wulan menangis di sudut ruangan. Bu Sutinah duduk lemas. Gengsinya hancur total. Dan Reza, suami yang dulu menampar saya dengan begitu percaya diri, kini hanya bisa menatap meja dengan tangan gemetar. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa bebas. Mediasi berakhir dengan keputusan yang sudah bisa ditebak. Perceraian disetujui, rumah, mobil, dan seluruh aset tetap menjadi milik perusahaan pengelola atas nama saya. Reza tidak mendapat apa-apa karena memang dari awal tidak ada yang menjadi miliknya. Saya keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas lega. Selama 30 hari masa pengosongan, Reza beberapa kali mencoba menghubungi saya. Nada suaranya berubah-ubah. Kadang marah, kadang memohon, kadang mencoba memancing rasa iba. Suatu malam, ia datang lagi ke kantor saya. Kali ini tanpa amarah. Ia duduk di depan saya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Mindya, katanya, saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong, beri saya kesempatan. Kita bisa mulai lagi. Saya akan berubah. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai, yang mimpinya pernah saya percayai, yang demi dirinya, saya rela menyembunyikan seluruh kekuatan saya selama 5 tahun. Sekarang ia duduk di hadapan saya, hancur. Saya akui, ada sebersit rasa di dada saya. Tetapi itu bukan cinta. Itu hanya bayangan dari cinta yang sudah lama mati. Mas, kata saya pelan, kalau Mas datang menangis seperti ini sebelum tamparan itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi Mas tidak menangis waktu itu. Mas justru tersenyum melihat ibu Mas puas. Air mata yang datang setelah semuanya hilang, bukan penyesalan. Mas, itu hanya rasa takut kehilangan. Reza menunduk. Ia tidak bisa membantah. Saya sudah memaafkan, Mas. Lanjut saya. Bukan untuk Mas, tetapi untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa berjalan tanpa membawa beban. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Reza pergi malam itu dengan tangan kosong. Untuk kesekian kalinya. Dan ia tidak pernah datang lagi. Saya kira semuanya akan selesai setelah mediasi. Saya kira badai akan reda perlahan. Seperti panci air mendidih yang apinya baru saja dimatikan. Tetapi roda kehidupan tidak selalu berputar seperti yang kita kira. Kadang kesalahan tidak berhenti pada goresan tanda tangan di selembar kertas. Kesalahan baru benar-benar berakhir ketika pelakunya menelan habis buah pahit yang mereka tanam sendiri. Setelah perceraian, mereka harus mengosongkan rumah Pondok Indah dalam 30 hari. Hari pengosongan itu, saya tidak datang. Saya tidak ingin melihatnya. Bu Asih yang menceritakan kepada saya. Bu Sutinah keluar dari rumah itu sambil menangis. Bukan air mata buatan kali ini. Air mata sungguhan. Air mata seseorang yang baru sadar bahwa kemegahan yang selama ini ia banggakan ternyata bukan miliknya sama sekali. Wulan keluar dengan koper-koper tasnya. Tas-tas mewah yang dulu ia pamerkan. Tetapi tas mewah tidak bisa membayar sewa rumah. Tidak bisa mengisi perut. Reza keluar terakhir. Ia berdiri di depan rumah yang dulu ia kira miliknya. Lama sekali. Mungkin ia akhirnya menyadari betapa banyak hal berharga yang telah ia sia-siakan demi gengsi dan kesombongan. Perusahaannya yang sudah lama keropos di dalam, akhirnya runtuh sepenuhnya. Para investor menarik diri. Para pemasok memutus kerjasama. Dalam waktu singkat, nama besar yang dulu menghiasi majalah bisnis itu lenyap tanpa bekas. Mereka tidak punya pilihan lain selain pulang ke kampung halaman di sebuah desa di Jawa Tengah. Tetapi kampung halaman tidak menyambut mereka dengan hangat. Dahulu, setiap kali pulang, keluarga itu selalu membanggakan rumah miliaran dan harta melimpah. Kini mereka pulang dengan tangan kosong, mengemis tumpangan demi menyambung hidup. Gosip tentang kejatuhan mereka menyebar secepat angin. Para tetangga di desa tidak peduli pada alasan di baliknya. Yang mereka lihat hanya satu, buah pahit di akhir cerita. Bu Sutinah
yang dulu memandang rendah pekerjaan kasar, kini terpaksa menelan gengsinya dalam-dalam. Ia menjadi buruh cuci piring serabutan di sebuah warung makan di pinggir jalan lintas provinsi. Wulan, yang dulu terbiasa menghabiskan malam dengan gaya hidup mewah di pusat kota, kini menjadi buruh di sebuah pabrik garmen. Ia harus berdiri belasan jam sehari, dengan upah yang dulu mungkin tidak cukup untuk membeli satu tasnya. Dan Reza, sang pendiri yang dulu begitu dipuja, kini berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain. Tidak ada yang mempercayainya lagi. Karena di dunia bisnis, nama yang sudah hancur, sulit sekali dibangun kembali. Saya tidak ikut campur dalam semua itu. Saya tidak menekan, saya tidak memaksa. Mereka jatuh karena pilihan mereka sendiri. Karena selama bertahun-tahun, mereka membangun hidup di atas pengorbanan orang lain, lalu menginjak orang itu seolah ia tidak berharga. Adapun saya kembali ke kehidupan saya. Saya tetap di rumah Pondok Indah, rumah yang memang selalu menjadi milik saya. Tetapi rumah itu terasa berbeda sekarang, lebih lapang, lebih tenang. Saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai arsitek. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Saya tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuan saya demi membuat orang lain merasa besar. Pak Bowo, suatu hari, bertanya kepada saya, "Bu Anindya, apakah ibu menyesal? Menyesal pernah menyembunyikan semuanya selama 5 tahun. Saya berpikir sejenak, lalu saya menjawab, sedikit. Pakistan. Tetapi penyesalan itu mengajari saya satu hal. Menyembunyikan kekuatan demi menyenangkan orang lain hanya akan mengajari mereka untuk menginjak kita. Cinta tidak boleh berarti menghapus diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras rumah. Saya memasak makanan sederhana, ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu tidak pernah berani saya masak, karena Bu Sutina selalu menghina selera saya. Sekarang, saya memasaknya untuk diri saya sendiri, dan saya menikmatinya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya makan dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa harus menunduk. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghapus dirimu sendiri demi diterima orang lain. Dan jangan pernah menyamakan kebaikan dengan kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang punya kemampuan, punya kekuatan, tetapi memilih menyembunyikannya demi menjaga perasaan suami dan keluarganya. Mereka mengira, dengan mengecilkan diri, mereka akan dicintai. Padahal yang terjadi sebaliknya, mereka justru diinjak. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Suami yang menikmati hasil pengorbanan istrinya, tetapi memilih untuk tidak pernah bertanya dari mana semuanya berasal. Suami yang merasa berhak menampar, hanya karena ia mengira ialah yang menanggung hidup. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina, yang membanggakan kehormatan dan tata krama, tetapi lupa bahwa kehormatan sejati tidak datang dari menginjak orang lain. Bu Sutina kini mencuci piring di warung pinggir jalan. Wulan berdiri di pabrik garmen. Reza berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, membawa nama yang sudah hancur. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka kira hanya menumpang hidup, kini berdiri tegak di rumah yang memang selalu menjadi milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus menunduk atau memilih untuk berdiri. Saya memilih untuk berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Bagikan, supaya perempuan lain di luar sana tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. 3 hari sebelum Lebaran, telepon saya berdering. Di layar muncul nama Mbak Wulan, kakak ipar saya. Suaranya manis sekali sore itu. "Dinda, pavilion kalian, Mbak. Pakai dulu, ya. Ada 7 tamu penting datang dari kota. Kalian tahun ini jangan pulang dulu. Tidak ada tempat." Saya pikir saya salah dengar. Pavilion itu
rumah kami, Saya dan suami yang membangunnya. batu demi batu. Selama 3 tahun menabung. Tetapi Mbak Ulan sudah memutus telepon. Dan ketika saya menoleh, suami saya hanya diam menatap lantai. Diam yang sama seperti 8 tahun terakhir. Saat itu saya belum tahu. Lebaran ini akan menjadi hari di mana saya berhenti diam. Dan diam. Ternyata bukan satu-satunya cara untuk menjaga keluarga. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang mungkin pernah kita lihat. Atau bahkan kita alami sendiri. Kalau cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah hampir 8 tahun saya dan suami saya, Raka, merantau ke ibu kota. Pekerjaan kami tidak membuat kami kaya, tetapi cukup untuk hidup tenang dan untuk menabung sedikit demi sedikit. Orang sering bilang, Jadi menantu yang tinggal jauh dari mertua itu berat. saya selalu berusaha menjadi anak yang baik. Bagi saya, Lebaran adalah saat untuk berkumpul. Sesibuk apapun, kami harus pulang. Setiap tahun, saya menyiapkan oleh-oleh berhari-hari sebelumnya. Teh melati untuk bapak mertua, sarang burung walet untuk ibu, rendang dari langganan kami, kue kering, permen, amplop untuk anak-anak di keluarga besar, bahkan 1 kotak balsam, karena lutut ibu sering sakit kalau cuaca dingin. Tetapi yang paling membuat saya bangga bukan oleh-oleh itu. 3 tahun lalu, setelah menabung mati-matian, kami membangun sebuah pavilion kecil di tanah sebelah rumah orang tua Raka. Pavilion itu tidak besar, hanya ada ruang tamu kecil, 1 kamar tidur, dapur mungil, dan 1 kamar mandi. Tetapi itu aset pertama yang kami bangun dengan tangan kami sendiri. Saya masih ingat hari peletakan batu pertama. Cuaca panas sekali. Raka bekerja seharian di kantor. Lalu malamnya, ia tetap datang ke lokasi untuk mengawasi tukang. Ada bulan-bulan ketika kami harus berhemat luar biasa. Mie instan untuk makan malam. Tidak ada baju baru. Tidak ada jalan-jalan. Saya ingat. Ada 1 malam, ketika hujan turun deras, Raka pulang dari lokasi dengan tubuh basah kuyup karena ia ingin memastikan terpal penutup semen tidak tertiup angin. Saya memarahinya. Takut ia sakit, tetapi ia hanya tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa, Anin. Ini rumah kita. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi?" Saya juga ingat betapa hati-hatinya kami menghitung setiap pengeluaran. Saya mencatat di sebuah buku kecil. Berapa harga pasir? Berapa upah tukang per hari? Berapa sisa tabungan kami? Setiap kali angkanya menipis. Saya cemas. Tetapi setiap kali tembok itu naik sedikit demi sedikit, hati saya ikut terasa penuh. Karena saya tahu kami sedang membangun bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah masa depan. Karena itu, pavilion itu bukan sekedar tempat singgah. Itu adalah masa muda kami, keringat kami, air mata kami. Awalnya, kami ingin menyewa orang untuk menjaganya. Tetapi ibu mertua langsung menolak. Untuk apa sewa orang? Buang-buang uang. Ibu masih kuat. Sesekali ibu yang menyapu dan membuka jendela, biar udaranya bagus. Saya merasa tidak enak. Tapi nanti malah merepotkan ibu. Beliau tersenyum lembut. Rumah kalian itu sama saja seperti rumah ibu. Kenapa harus hitung-hitungan? Kalimat itu membuat saya tenang. Sejak saat itu, setiap bulan saya rutin mengirim sedikit uang tambahan untuk ibu. Beliau tidak mau menerimanya sebagai upah. Tetapi saya tetap mengirim. Setidaknya beliau sudah berkeringat membersihkan rumah kami. Saya bahkan masih ingat. Beberapa lebaran sebelumnya, ibu mertua pernah memeluk saya di dapur sambil berkata, "Anin, ibu bersyukur Raka punya istri seperti kamu. Sabar, rajin, dan tidak banyak menuntut." Waktu itu saya menangis terharu. Saya merasa akhirnya saya benar-benar diterima sebagai anak, bukan sekedar menantu. Itulah yang membuat semua ini terasa lebih menyakitkan. Karena yang menusuk paling dalam bukanlah perbuatan Mbak Ulan, tetapi kenyataan
bahwa ibu mertua yang dulu memeluk saya di dapur itu kini berdiri di pihak yang mengambil rumah saya. Seolah semua kata-kata hangat itu hanyalah angin yang berlalu. Semuanya berjalan baik sampai sore itu, ketika telepon dari Mbak Wulan mengubah segalanya. Saat itu saya sedang melipat beberapa pakaian ke dalam koper. Tumpukan oleh-oleh sudah tersusun rapi di lantai. Tingginya hampir setengah meja makan. Saya tersenyum sendiri membayangkannya. Lalu, telepon itu berbunyi. Nama Mbak Wulan di layar. Saya sedikit heran. Mbak Wulan jarang sekali menelepon saya lebih dulu. Biasanya, ia hanya menelepon Raka atau menulis di grup keluarga. Tetapi saya angkat juga. Halo, Mbak Wulan. Dari seberang terdengar tawa kecil yang manis. Dinda, Mbak mau kasih tahu sesuatu. Iya. Mbak, ada apa? Mbak Wulan diam sejenak. Begini, Lebaran ini, kalian jangan pulang dulu, ya. Saya pikir saya salah dengar. Maaf, Mbak. Apa tadi? Suaranya tetap lembut. Rumah tahun ini kedatangan 7 tamu penting. Ramai sekali. Sudah tidak ada tempat lagi. Saya terduduk kaku di tepi tempat tidur. Beberapa detik pertama, saya bahkan tidak mengerti maksudnya. Tidak ada tempat. Saya mengulang seperti mesin. Iya, rumah penuh. Tidak cukup untuk tidur. Saya mengerutkan dahi. Tapi kan kami punya rumah sendiri, Mbak. Pavilion kami. Di seberang telepon, terdengar tawa kecil lagi. Tawa itu tidak keras, tetapi entah kenapa membuat dada saya terasa dingin. Oh, soal itu. Mbak juga sekalian mau bilang, tamu-tamu penting itu nanti Mbak tempatkan di pavilion kalian. Saya merasa seperti salah dengar untuk kedua kalinya. Pavilion kami. Iya, cuma numpang menginap saja. Kok? Tamunya datang dari jauh, orang penting semua. Masa Mbak suruh mereka tidur di ruang tamu rumah ibu? Saya menggenggam telepon erat-erat. Mbak, pavilion itu kami yang bangun. Itu rumah kami. Belum selesai saya bicara. Mbak Wulan sudah memotong. Iya, Mbak tahu. Tapi sekarang orangnya sudah datang. Kalau kalian pulang, juga sudah tidak ada tempat. Menurut Mbak? Lebih baik kalian tetap di Jakarta. Atau pulang saja ke kampung orang tua Dinda, biar lebih lega. Kalimat itu seperti seember air es disiramkan ke wajah saya. Saya duduk membeku. Bukan karena saya pelit soal pavilion, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aset milik saya diputuskan oleh orang lain, tanpa meminta izin, tanpa bertanya sedikit pun. Di seberang, Mbak Wulan masih bicara. Tetapi saya tidak bisa lagi mendengarnya dengan jelas. Di kepala saya hanya terngiang satu hal. Itu rumah saya. Tetapi orang lain yang menyuruh saya tidak pulang. Perlahan saya menurunkan telepon. Saya menoleh ke arah suami saya. Saya pikir Raka akan marah. Atau setidaknya menelpon kakaknya untuk meminta penjelasan. Tetapi tidak. Raka masih duduk di sana. Ia hanya menatap layar ponselnya beberapa detik. Lalu sorot matanya berubah. Dingin. Sorot mata yang sudah lama sekali tidak saya lihat. Dan pada saat itulah saya tahu. Masalah ini mungkin tidak sesederhana kalimat sudah tidak ada tempat yang baru saja diucapkan Mbak Wulan. Malam itu Raka tidak banyak bicara. Ia hanya meletakkan ponselnya, lalu menatap tumpukan oleh-oleh di lantai. Lama sekali. Mas, kita harus telepon ibu, kata saya. Biar jelas duduk perkaranya. Raka menggeleng pelan. Besok pagi. Sekarang aku mau berpikir dulu. Saya tidak tahu apa yang ia pikirkan, tetapi saya kenal tatapan itu. Tatapan yang biasanya muncul ketika ia menemukan sesuatu yang ganjil di pekerjaannya. Pagi harinya, saya yang menelpon ibu mertua. Saya pikir beliau akan menengahi. Beliau yang dulu bilang, rumah kami sama seperti rumah beliau. Tetapi suara ibu di seberang sudah berubah. Anin, sudahlah. Mbak Wulan kan cuma minta tolong. Tamu-tamu itu penting buat usahanya. Kamu ini menantu. Masa hitung-hitungan sama keluarga sendiri? Saya menahan napas. Bu, pavilion itu rumah kami. Kami yang bangun. Iya, ibu tahu. Tapi kalian kan jarang pulang. Buat apa rumah kosong-kosong? Sekali-kali dipakai keluarga juga tidak apa-apa. Jangan jadi menantu yang pelit. Anin. Kata pelit itu menusuk saya.
yang setiap bulan mengirim uang. Saya yang membelikan balsam untuk lutut beliau. Sekarang disebut pelit hanya karena tidak rela rumah sendiri diambil alih. Saya tidak menjawab. Saya hanya menutup telepon dengan tangan gemetar. Hari itu juga, sebuah foto masuk ke grup keluarga. Mbak Wulan yang mengirimnya. Foto pavilion kami, pintunya terbuka lebar. Di dalamnya, koper-koper asing berjejer di lantai ruang tamu yang kami bangun dengan susah payah. Di bawah foto, Mbak Wulan menulis, "Alhamdulillah, tamu sudah masuk. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengerti." Saya menatap layar dengan dada sesak. Mereka sudah masuk, tanpa kunci dari kami. Berarti kunci cadangan yang dulu kami titipkan ke ibu untuk membersihkan rumah kini dipakai untuk membuka pintu bagi orang asing. Sore itu, tetangga sebelah rumah mertua, Bu Tini, diam-diam menelepon saya. Suaranya berbisik. "Nin, ibu mau kasih tahu, itu yang menginap di pavilion kalian bukan saudara. Mereka rekan bisnis Wulan. Katanya mau bikin acara arisan besar di sana. Ada yang bilang sampai seminggu." Tangan saya dingin. Bukan tamu lebaran, bukan saudara jauh yang silaturahmi, tetapi rekan bisnis. Rumah kami dipakai untuk kepentingan usaha Mbak Wulan. Saya menyampaikan semuanya kepada Raka. Ia mendengarkan sampai habis. Lalu ia bertanya satu hal yang membuat saya terdiam. "Anin, barang-barang kita yang di pavilion, kemana?" Saya baru sadar, lemari kecil kami, foto pernikahan kami, sertifikat dan dokumen yang kami simpan di laci kamar. Saya langsung menelpon Mbak Asih, asisten rumah tangga lama keluarga mertua yang masih sering membantu di sana. Mbak Asih menjawab dengan suara takut, "Mbak Anin, maaf, barang-barang Mbak sudah dipindahkan Mbak Wulan ke gudang belakang, ditumpuk begitu saja. Saya cuma disuruh, saya tidak berani membantah. Foto pernikahan kami ditumpuk di gudang, seperti barang rongsokan." Saya menutup wajah dengan kedua tangan. Bukan tangisan marah, tetapi tangisan orang yang baru sadar bahwa selama ini kebaikan saya dianggap kelemahan. Malam itu, ada satu telepon lagi yang masuk. Kali ini dari nomor yang tidak saya kenal. Ternyata itu keponakan saya, Rara, anak Mbak Wulan yang masih kuliah. Suaranya pelan, hampir berbisik, seperti takut ketahuan. "Tante Anin," katanya. "Rara minta maaf. Rara cuma mau kasih tahu, ini bukan soal tamu lebaran. Mama mau pakai pavilion tante buat tempat usaha barunya. Mama bilang ke teman-temannya, rumah itu strategis, dekat jalan besar. Mama mau jadikan tempat kumpul investor." Rara dengar sendiri waktu Mama telepon. Saya terdiam. Jadi semuanya sudah direncanakan. 7 tamu penting itu hanya kedok. Yang sebenarnya diincar Mbak Wulan adalah pavilion kami untuk dijadikan tempat usaha tanpa modal, tanpa harus membeli, tanpa harus menyewa. "Kenapa?" "Rara kasih tahu tante," tanya saya. Gadis itu diam sejenak. "Karena Rara tahu itu salah. Tante, rumah itu kan punya tante sama Om Raka. Rara cuma tidak mau jadi keluarga yang seperti itu." Saya menahan haru. Di tengah keluarga yang seolah berbalik melawan kami, ternyata masih ada satu hati kecil yang berani jujur. "Terima kasih, Rara," kata saya. "Tante tidak akan bilang siapa-siapa kamu yang cerita." Saya menyampaikan semuanya kepada Raka. Wajahnya tidak berubah, tetapi tangannya mengepal pelan. "Jadi begitu," gumamnya. "Mereka tidak cuma mau menumpang, mereka mau mengambil." Malam itu, Raka duduk di samping saya. Ia menggenggam tangan saya. "Anin, dengar. Mulai sekarang, jangan menangis lagi di depan mereka. Air mata kita tidak akan mereka hargai. Kita selesaikan ini dengan cara yang lain." "Cara apa, Mas?" Ia menatap saya. "Dengan cara yang tidak bisa mereka bantah." Keesokan harinya, sesuatu yang lebih jauh terjadi. Mbak Wulan menelpon Raka. Kali ini, ia tidak lagi tertawa manis. Suaranya tegas, hampir memerintah. "Raka, biar enak ke depannya, kamu sama Anin tanda tangan surat saja. Surat pernyataan kalau pavilion itu boleh dipakai keluarga kapan saja. Biar tidak ada ribut-ribut lagi. Ibu juga sudah setuju." Raka diam beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan tenang. "Surat apa, Mbak?"
Coba kirim dulu ke aku, biar aku baca. Sore itu, sebuah foto dokumen masuk ke ponsel Raka. Saya membacanya bersama dia. Bukan sekedar surat izin pakai. Itu surat pernyataan yang isinya menyerahkan hak pengelolaan pavilion kepada Mbak Ulan. Dengan kalimat yang licik. Kalau ditandatangani, secara hukum, Mbak Ulan bisa mengatur siapa saja yang tinggal di sana. Bahkan menyewakannya sebagai notaris. Saya langsung paham bahayanya. Surat itu disusun oleh seseorang yang mengerti hukum, bukan ditulis sembarangan. Mas, kata saya pelan. Ini bukan minta izin. Ini mau ambil alih rumah kita. Raka mengangguk. Rahangnya mengeras. Tetapi ia tidak meledak. Aku tahu. Dan mereka pikir kita tidak akan berani melawan. Hari itu, Raka mencoba cara terakhir yang masih ramah. Ia menelpon ibunya lewat video. Ingin bicara langsung dari hati ke hati. Saya duduk di sampingnya, berharap masih ada jalan damai. Wajah ibu mertua muncul di layar, tetapi di belakangnya terlihat Mbak Ulan berdiri sambil menyilangkan tangan. Bu, kata Raka. Raka cuma minta satu, tolong. Suruh tamu-tamu itu keluar dari pavilion. Itu rumah Raka sama Anin. Kalau ibu mau pakai rumah ibu sendiri untuk tamu, Raka tidak akan pernah keberatan. Tapi yang ini beda, Bu. Belum sempat ibu menjawab. Mbak Ulan menyambar. Ia mendekatkan wajahnya ke kamera. Raka, kamu jangan sok jadi pahlawan di depan istrimu. Rumah itu di tanah keluarga. Selama ibu masih hidup. Semua yang ada di tanah ini. Ibu yang berhak atur. Titik. Raka menatap layar dengan tenang. Mbak yakin begitu? Mbak sudah baca surat yang dulu Bapak tanda tangani? Sejenak. Wajah Mbak Wulan berkedut, tetapi ia segera menutupinya dengan tawa. Surat. Surat apa? Jangan mengarang. Raka, tidak ada surat apa-apa. Sudah. Telepon ini Mbak, tutup. Capek bicara sama orang yang sudah dicuci otak istrinya. Dan sambungan terputus. Begitu saja, saya menatap Raka. Mas, mereka benar-benar tidak mau dengar. Ia meletakkan ponsel. Tidak apa-apa, Anin. Mereka sudah memilih caranya. Sekarang giliran kita memilih cara kita. Dan cara kita akan lebih kuat dari sekedar suara keras. Saya melihat sesuatu di mata Raka yang membuat saya akhirnya tenang. Bukan amarah, tetapi ketenangan orang yang sudah tahu persis apa yang akan ia lakukan. Hari ketiga, ada sesuatu yang membuat semuanya makin jelas. Butini kembali menelpon. Nin, semalam ada keributan di pavilion kalian. Tamu-tamu itu mabuk. Mereka memecahkan jendela dapur. Pak RT sampai datang. Tapi Wulan bilang, itu urusan keluarga. Jangan ikut campur. Jendela yang kami pasang dengan uang lembu Raka pecah dalam semalam oleh orang-orang yang bahkan tidak kami kenal. Saya menelpon ibu mertua lagi untuk terakhir kalinya. Saya berusaha bicara baik-baik. Bu, tolong suruh mereka keluar. Rumah kami dirusak. Tetapi suara ibu sudah sepenuhnya berpihak. Anin, kamu jangan membesar-besarkan. Cuma jendela, nanti Wulan ganti. Kamu ini kenapa sih? Sejak jadi notaris, jadi sok pintar. Dulu kamu tidak begini. Saya menutup telepon. Dan saat itu, saya mengerti. Tidak ada lagi yang bisa diselesaikan dengan kata-kata. Puncaknya datang malam itu, di telepon terakhir. Mbak Ulan menelpon Raka. Marah karena suratnya tak kunjung ditandatangani. Saya mendengar dari pengeras suara. Raka, kamu jangan ikut-ikutan istrimu. Anin itu cuma menantu, orang luar. Kamu ini anak ibu. Masa kalah sama perempuan dari kampung sebelah? Pavilion itu ada di tanah keluarga kita. Jadi itu juga hak keluarga. Saya menahan napas. Menunggu Raka menjawab seperti biasa. Mengalah. Dayamite menelan semuanya demi tidak ribut. Tetapi malam itu suami saya berbeda. Mbak, kata Raka. Suaranya rendah, tetapi setiap kata jelas. Tanahnya memang milik keluarga, tapi bangunan di atasnya kami yang bayar. Setiap rupiahnya. Dan aku punya semua buktinya. Di seberang telepon, hening sejenak. Lalu Mbak Ulan tertawa meremehkan. Bukti apa? Kamu mau ribut soal uang sama kakakmu sendiri? Raka menatap saya.
Lalu ia menjawab, "Bukan ribut, Mbak. Aku cuma mau semuanya jelas. Besok aku dan Anin pulang." "Kita bicara baik-baik." Di depan semua orang, ia menutup telepon. Lalu ia menoleh ke saya. "Anin, "Siapkan satu map. Aku butuh kamu bawa beberapa dokumen dari brankas kantor." Saya menatapnya. "Dokumen apa?" Mas." Ia tersenyum tipis. Senyum yang sudah lama tidak saya lihat. Yang membuktikan rumah itu memang milik kita. Hitam di atas putih. Tetapi sebelum kami sempat berangkat, tekanan datang dari arah lain. Malam itu, grup keluarga besar tiba-tiba ramai. Mbak Wulan rupanya sudah lebih dulu menulis cerita versinya sendiri. Bahwa kami, adik dan menantu yang sukses di Jakarta, kini lupa diri. Bahwa kami tidak mau berbagi rumah dengan keluarga. Bahwa kami mengukur segalanya dengan uang. Pesan demi pesan masuk. Beberapa kerabat yang tidak tahu duduk perkaranya langsung ikut menghakimi. Sayang sekali, ya. Sudah pintar, tapi lupa sama keluarga. Menantu sekarang memang beda. Semua dihitung, untung, rugi. Kasihan ibu. Sudah tua, malah dibikin susah. Saya membaca satu persatu pesan itu dengan tangan dingin. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya percaya pada suara yang paling dulu dan paling keras. Saya nyaris membalas. Jari saya sudah di atas layar, ingin menjelaskan semuanya. Tetapi Raka memegang tangan saya. "Jangan, Anin," katanya. Di grup itu, siapapun yang menjelaskan duluan malah terlihat bersalah. Kita tidak menjawab dengan kata-kata. Kita jawab dengan kenyataan. Besok, di depan mereka langsung. Saya menurunkan ponsel. Malam itu terasa panjang sekali. Saya berbaring memandang langit-langit, mengingat semua yang sudah kami lalui untuk membangun pavilion itu. Bulan-bulan makan mie instan, Raka yang pulang larut. Lalu, masih datang ke lokasi mengecek tukang. Tabungan yang kami sisihkan sampai tidak berani membeli baju baru. Dan sekarang, semua itu disebut lupa diri hanya karena kami tidak mau menyerahkan rumah kami kepada orang yang tidak pernah ikut membangunnya. Tetapi anehnya, di tengah semua kepahitan itu, saya merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, Raka berdiri di samping saya. Bukan di belakang ibunya, bukan di tengah-tengah, tetapi benar-benar di samping saya. "Mas," kata saya pelan dalam gelap. "Terima kasih." Ia menggenggam tangan saya. "Seharusnya aku yang minta maaf. Sudah terlalu lama aku membiarkanmu menanggung semuanya sendiri." Saya hampir tidak tidur malam itu. Bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya, saya merasa kami punya pijakan. Saya bekerja sebagai notaris. Setiap hari, saya melihat keluarga bertengkar soal warisan, soal tanah, soal rumah. Saya tahu satu hal. Dalam urusan seperti ini, kata-kata bisa diputarbalikkan, air mata bisa diabaikan, tetapi dokumen tidak bisa berbohong. Dan kebetulan, ada satu hal yang tidak diketahui Mbak Wulan, bahkan tidak diketahui ibu mertua. 3 tahun lalu, saat kami membangun pavilion itu, Raka yang mengurus semua pembayaran lewat rekening kami berdua. Setiap pembelian semen, setiap upah tukang, setiap batang besi, semuanya ditransfer. Tidak ada yang dibayar tunai tanpa catatan. Itu kebiasaan Raka. Ia akuntan di sebuah perusahaan logistik. Mencatat adalah napasnya. Dan ada satu hal lagi, karena saya notaris. Sejak awal kami sudah membuat surat perjanjian pemakaian tanah dengan bapak mertua. Surat resmi bahwa tanah tetap milik orang tua Raka. Tetapi seluruh bangunan pavilion beserta hak pakainya adalah milik kami berdua. Bapak mertua menandatanganinya dengan senang hati waktu itu. Beliau bahkan berkata, "Bagus, biar tidak ada salah paham di kemudian hari." Saat itu, kami membuatnya hanya untuk berjaga-jaga. Kami tidak pernah membayangkan akan benar-benar memakainya, apalagi untuk melawan keluarga sendiri. Pagi-pagi sekali, kami berangkat. Sepanjang perjalanan menuju kampung, Raka mengemudi dengan tenang. Tangannya sesekali menggenggam tangan saya di atas tuas persneling. Tangannya hangat. "Anin," katanya. Matanya tetap lurus ke depan. "Kali ini
Aku tidak akan mengalah. Tapi kita menang dengan bukti dan kebenaran. Tidak ada makian. Tidak ada keributan. Siapa yang salah, sampai di mana? Biar dokumen yang bicara. Saya mengangguk. Mata saya panas. Di luar jendela, sawah-sawah hijau terhampar di bawah matahari pagi. Begitu damai. Tetapi, saya tahu, di ujung jalan sana, sebuah badai sedang menunggu kami pulang. Kami sampai di kampung menjelang siang. Dari kejauhan, pavilion kami sudah terlihat. Pintunya terbuka. Beberapa orang asing duduk-duduk di terasnya, merokok. Tertawa keras. Di halaman yang dulu saya tanami bunga, kini berserakan botol dan bungkus makanan. Hati saya perih melihatnya. Tetapi Raka menggenggam tangan saya lebih erat. Tenang, kita masuk dari rumah ibu dulu. Di rumah mertua, suasana ramai. Hari itu hari kedua lebaran. Keluarga besar berkumpul. Begitu kami masuk, semua mata tertuju pada kami. Dan saya bisa merasakannya. Tatapan itu bukan tatapan menyambut, tetapi tatapan menghakimi. Mbak Ulan duduk di kursi tengah, seperti ratu di singgasananya. Ia menatap kami dengan senyum sinis. Wah, akhirnya datang juga. Katanya tidak mau pulang. Ibu mertua di sampingnya, wajahnya kaku. Bapak mertua duduk di pojok, diameter. Tampak lelah dan tidak nyaman. Mbak Ulan langsung bicara. Suaranya lantang agar semua orang dengar. Kebetulan semua kumpul, jadi enak. Raka, Anin, soal pavilion itu sudah Mbak putuskan. Tamu Mbak masih butuh sampai akhir minggu. Kalian sabar dulu. Lagian, kalian kan orang Jakarta. Masa repot soal rumah kosong di kampung? Beberapa kerabat mengangguk-angguk. Seseorang berbisik, cukup keras untuk saya dengar. Iya, namanya juga menantu. Harusnya ngerti diri. Kata itu lagi, menantu, orang luar. Seolah 8 tahun pengabdian saya tidak ada artinya. Saya merasakan wajah saya memanas. Tetapi saya teringat kata-kata Raka. Jangan menangis, jangan meledak. Biar dokumen yang bicara. Saya menarik napas panjang. Lalu saya menatap Mbak Ulan dengan tenang. Mbak Ulan, kata saya, sebelum Mbak memutuskan, boleh saya bertanya satu hal di depan semua orang? Mbak Ulan mengangkat dagu. Tanya apa? Pavilion itu, saya melanjutkan. Menurut Mbak, milik siapa? Ia tertawa. Ya jelas, milik keluarga. Berdiri di atas tanah keluarga. Jangan sok pintar. Anin, kamu pikir gelar notarismu itu bisa mengubah kenyataan? Saya tidak terpancing. Saya hanya membuka tas, mengeluarkan sebuah map coklat, dan meletakkannya di atas meja. Pelan-pelan. Kalau begitu, mari kita lihat kenyataannya. Hitam di atas putih. Ruangan mulai hening. Mbak Ulan menatap map itu dengan dahi berkerut. Raka berdiri di samping saya. Suaranya tenang, tetapi mengisi seluruh ruangan. Mbak, Bu, sebelum ini berlanjut, aku mau semua orang di sini tahu yang sebenarnya. Bukan untuk ribut, tapi biar tidak ada yang merasa difitnah nanti. Ia membuka map itu dan mengeluarkan lembar pertama. Ini surat perjanjian, ditandatangani 3 tahun lalu. Isinya, tanah tetap milik Bapak dan Ibu, tapi bangunan pavilion sepenuhnya milik aku dan Anin, termasuk hak untuk menentukan siapa yang boleh tinggal di sana. Ia meletakkan lembar itu di hadapan Bapak mertua. Yang menandatangani ini, Bapak sendiri. Masih ingat? Pakistan. Semua mata beralih ke Bapak mertua. Wajah beliau berubah. Pelan-pelan. Beliau mengangguk. Iya, Bapak ingat. Bapak yang tanda tangan. Waktu itu, Bapak setuju, karena memang kalian yang membangun semuanya. Suara di ruangan mulai berbisik-bisik. Mbak Ulan menegang. Itu cuma kertas, tidak ada artinya. Tanah ini tetap punya keluarga. Raka tidak menjawab langsung. Ia mengeluarkan lembar kedua. Setumpuk kertas tebal. Ini sauke. Ini catatan transfer dari rekening kami selama pembangunan. Setiap pembelian semen, besi, pasir, upah tukang, semua lewat transfer. Ada tanggalnya. Ada namanya. Totalnya
180 juta rupiah dari rekening aku dan Anin. Tidak ada 1 rupiah pun dari Mbak Wulan atau dari siapapun di keluarga ini. Ia meletakkan tumpukan itu di meja. Bunyinya berat. Kalau ada yang merasa ikut membayar pavilion ini, silakan tunjukkan buktinya sekarang. Aku akan minta maaf di depan semua orang. Hening. Tidak ada yang bicara. Tidak ada satupun bukti yang muncul. Mbak Wulan wajahnya memucat. Tetapi ia masih berusaha. Kalian ini benar-benar ya. Soal uang segitu saja sampai diungkit-ungkit di hari Lebaran. Memalukan. Saya menatapnya. Dan kali ini, saya bicara. Yang memalukan bukan menghitung uang sendiri. Mbak, yang memalukan adalah mengambil rumah orang lain. Lalu menyuruh pemiliknya pergi. Mengusir koper kami ke gudang seperti barang rongsokan. Membiarkan orang asing memecahkan jendela rumah kami. Lalu menyebut saya pelit. Padahal saya yang setiap bulan mengirim uang untuk ibu. Suara saya tidak meninggi. Tetapi setiap kata jatuh seperti batu di ruangan yang sunyi. Saya melanjutkan. Dan satu hal lagi. Mbak, tamu-tamu yang Mbak bilang penting itu, saya sudah tahu siapa mereka. Mereka bukan saudara. Mereka rekan bisnis, Mbak. Mbak memakai rumah kami untuk kepentingan usaha Mbak sendiri. Lalu menyebutnya silaturahmi keluarga. Wajah Mbak Wulan benar-benar pucat sekarang. Beberapa kerabat yang tadi mengangguk-angguk untuknya, kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Ibu mertua yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya gemetar. Wulan, apa itu benar? Mereka rekan bisnismu. Mbak Wulan tidak menjawab, dan diamnya adalah jawaban. Raka menatap ibunya dengan lembut, tetapi tegas. Bu, aku tidak pernah ingin sampai begini. Tapi ketika Bu bilang Anin cuma menantu orang luar, aku sadar satu hal. Selama ini aku terlalu sering diam. Aku kira dengan diam, keluarga tetap utuh. Ternyata diamku malah dipakai untuk menyakiti istriku dan mengambil yang menjadi hak kami. Ia mengeluarkan lembar terakhir dari MAP, sebuah surat resmi. Ini surat kuasa pengelolaan aset yang sudah disahkan. Mulai hari ini, hanya aku dan Anin yang berhak menentukan siapa yang masuk ke pavilion itu. Aku sudah bicara dengan Pak RT dan pihak yang berwenang. Tamu-tamu itu harus keluar hari ini juga. Kalau tidak, ini akan jadi urusan hukum. Bukan urusan keluarga lagi. Mbak Wulan terduduk di kursinya. Mulutnya terbuka. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Tetapi Mbak Wulan bukan orang yang menyerah dengan mudah. Beberapa detik kemudian, ia bangkit. Wajahnya berubah. Dari pucat menjadi merah menahan amarah. Kalian pikir kertas-kertas ini bisa mengusir tamuku, katanya. Suaranya bergetar. Mereka tamuku. Aku yang mengundang. Aku kakak tertua di rumah ini. Ibu di pihakku. Kalian tidak bisa seenaknya. Ia menoleh ke kerabat yang lain, mencari dukungan. Kalian lihat, kan? Adik sama menantu macam apa ini? Hari Lebaran malah bawa-bawa surat, mau melaporkan kakaknya ke polisi. Tidak punya hati. Beberapa kerabat tampak ragu. Suasana menggantung. Dan di saat itu, saya tahu, kalau kami diam, semua bisa berbalik. Karena di ruangan keluarga, yang menang sering bukan yang benar, tetapi yang paling keras bersuara. Maka saya berdiri. Saya tatap satu persatu wajah di ruangan itu. Bapak, Ibu, Om, Tante semua, kata saya pelan. Tetapi jelas, saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya datang karena rumah yang saya bangun dengan suami saya diambil tanpa izin. Barang-barang kami dibuang ke gudang, jendela kami dipecahkan. Dan ketika saya minta bicara baik-baik, saya disebut pelit, disebut orang luar. Saya menarik napas. Saya tidak minta apa-apa selain satu, hak atas rumah saya sendiri. Kalau itu disebut tidak punya hati, maka saya bertanya, apa yang disebut punya hati? Mengambil rumah orang lain, lalu menyalahkannya karena tidak rela. Ruangan benar-benar hening sekarang. Salah seorang paman tertua, Pak Daharjo, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan berwibawa. Wulan, katanya. Pak D sudah dengar semua. Anak ini benar. Rumah itu
Mereka yang bangun. Ada suratnya. Ada buktinya. Kamu tidak bisa memaksa. Suruh tamumu keluar. Jangan bikin malu keluarga lebih dari ini. Kata-kata Pak Daharjo seperti palu yang menutup persidangan. Satu persatu, kerabat mengangguk. Dukungan yang tadi dicari Mbak Ulan runtuh seketika. Mbak Ulan menatap sekeliling. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat tidak ada satupun wajah yang berpihak padanya. Bahkan ibunya sendiri menunduk. Tidak berani menatapnya. Saat itulah saya mengerti. Selama beberapa hari ini, Raka tidak diam karena lemah. Ia diam karena sedang menunggu. Menunggu saat yang tepat. Ketika tidak ada lagi yang bisa diputarbalikan. Ketika semua orang berkumpul dan kebenaran bisa berdiri tegak di tengah ruangan. Sore itu juga, tamu-tamu di pavilion kami pergi. Satu persatu, mereka mengangkut koper, menghindari tatapan kami. Lalu menghilang di jalan kampung. Mbak Ulan tidak ikut mengantar mereka. Ia mengurung diri di kamar. Ketika saya masuk ke pavilion, dada saya sesak. Lantai kotor, jendela dapur pecah, ditambal kardus seadanya. Bau rokok memenuhi ruangan yang dulu wangi. Di gudang belakang, saya menemukan koper kami dan foto pernikahan kami, tergeletak di atas tumpukan barang bekas. Kacanya retak. Saya berjalan pelan ke kamar tidur kecil yang dulu kami rancang dengan penuh cinta. Spray yang saya pilih sendiri kini kusut dan kotor. Lemari kecil tempat saya menyimpan mukena dan baju lebaran. Isinya berantakan, seperti diobrak-abrik. Di dapur, panci dan piring kami dipakai sembarangan, ditinggalkan kotor di wastafel. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan. Disinilah 3 tahun lalu, Raka pertama kali menggendong saya melewati ambang pintu. Sambil tertawa, mengulang adegan pengantin yang dulu tidak sempat kami lakukan karena pesta pernikahan kami sangat sederhana. Di dapur mungil ini, saya pernah memasak rendang pertama untuk keluarga besar. Gugup dan takut tidak enak. Di teras ini, kami pernah duduk berdua, memandang sawah, membicarakan mimpi-mimpi kecil kami. Dan sekarang, semua itu diinjak oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu betapa mahal harga setiap batu bata di rumah ini. Saya memungut foto pernikahan kami. Dan untuk pertama kalinya hari itu, air mata saya jatuh. Tetapi kali ini bukan air mata orang yang dihina, melainkan air mata orang yang akhirnya berani berdiri untuk dirinya sendiri. Malam itu, kami menginap di rumah orang tua saya, di kampung sebelah. Ibu saya menyambut dengan pelukan hangat. Beliau tidak banyak bertanya, hanya menyiapkan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang sudah lama tidak saya rasakan setenang itu. Makan dulu yang kenyang, kata ibu saya. Orang yang hidup benar tidak perlu takut sama apapun. Saya menahan tangis di tengah semua yang terjadi. Ternyata masih ada tempat yang percaya bahwa saya tidak salah. Tetapi badai itu belum benar-benar selesai. 3 hari kemudian, ketika kami sudah kembali ke pavilion untuk membereskan, sesuatu yang tidak kami duga terungkap. Pagi itu, Pak RT datang ke pavilion bersama 2 orang yang tidak saya kenal. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari kelurahan. Ternyata, salah satu tamu yang menginap di rumah kami selama beberapa hari itu sedang dicari karena masalah penipuan arisan online di kota. Rumah kami, tanpa kami tahu, sempat dipakai sebagai tempat mereka mengadakan pertemuan dengan para korban. Saya terduduk lemas. Kalau saja kami menandatangani surat yang disodorkan Mbak Ulan, kalau saja nama kami tercatat memberi izin, kami bisa ikut terseret dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan kami. Raka langsung menyerahkan semua dokumen kepada petugas. Surat perjanjian, catatan transfer, bukti bahwa kami tidak pernah memberi izin kepada siapapun. Bahkan, ia menunjukkan rekaman kamera kecil yang dulu ia pasang di sudut teras pavilion untuk berjaga-jaga ketika rumah ditinggal kosong. Untung Mas pasang kamera itu, bisik saya. Raka mengangguk. Aku memasangnya 3 tahun lalu. Bukan untuk mengawasi keluarga, tapi karena rumah sering ditinggal, aku tidak menyangka akhirnya berguna untuk ini. Berkat dokumen dan rekaman itu, posisi kami benar-benar bersih. Petugas berterima kasih atas kerjasama kami, lalu pergi. Tetapi tidak demikian dengan Mbak Ulan, karena ia yang mengundang orang-orang itu.
Dan ia yang mengatur agar mereka menginap di rumah kami. Namanya ikut diperiksa. Selama beberapa minggu, ia harus bolak-balik memberikan keterangan. Usahanya yang selama ini ia banggakan, mulai dijauhi rekan-rekannya. Orang-orang yang dulu memujinya, kini menjauh satu persatu. Kabar itu menyebar cepat di kampung. Para tetangga yang dulu segan pada Mbak Wulan, karena ia terlihat sukses dan banyak uang, kini berbisik-bisik di belakangnya. Beberapa kerabat yang dulu ikut menghakimi kami di grup keluarga, satu persatu menghubungi saya secara pribadi. Mereka minta maaf. Mereka bilang, dulu mereka tidak tahu yang sebenarnya, hanya percaya pada cerita Mbak Wulan. Salah satu dari mereka, Tante Yuli, menelpon saya sambil menangis. Anin, Tante minta maaf. Tante ikut menyalahkan kamu di grup. Padahal Tante tidak pernah tanya langsung ke kamu. Tante malu sekali. Saya hanya menjawab dengan tenang. Tidak apa-apa, Tante. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas. Tetapi di dalam hati, saya belajar satu hal pahit. Betapa mudahnya orang menghakimi tanpa tahu cerita yang utuh. Dan betapa cepatnya mereka berbalik ketika kebenaran akhirnya muncul. Saya tidak marah pada mereka. Saya hanya menjadi lebih mengerti bahwa pada akhirnya yang bisa benar-benar saya andalkan hanyalah kebenaran itu sendiri. Dan orang-orang yang berdiri di samping saya sejak awal. Saya tidak senang mendengar kabar tentang Mbak Wulan. Tetapi saya juga tidak sedih. Hati saya terasa tenang, seperti setelah badai besar berlalu. Tidak ada lagi tenaga untuk menyalahkan siapapun. Hampir akhir bulan Syawal, pavilion kami akhirnya selesai diperbaiki hari itu. Ketika saya membuka pintu dan melangkah masuk, saya berdiri lama di ruang tamu. Dindingnya masih sama, lantainya masih sama. Kusen jendelanya pun sama, tetapi perasaan hangat yang dulu ada terasa berkurang. Seperti rumah yang pernah dilukai. Raka menyewa orang untuk membersihkan seluruh rumah. Ia mengganti semua kunci, memasang ulang kamera, memeriksa instalasi listrik, dan membuat surat pengelolaan aset yang jelas. Kali ini, ia tidak lagi memberikan kunci cadangan kepada ibunya. Awalnya saya pikir Raka akan memutuskan hubungan dengan keluarganya, tetapi tidak. Setiap bulan, ia tetap mengirim uang untuk biaya pengobatan lutut ibunya lewat bapak mertua. Sesekali ia menelpon, menanyakan apakah lutut ibu masih sakit. Apakah sudah periksa rutin ke dokter? Ia hanya tidak pernah lagi menyinggung soal pulang untuk makan bersama. Awalnya saya masih heran, tetapi lama-lama saya mengerti. Raka tidak membenci ibunya. Ia hanya tidak lagi membiarkan baktinya dijadikan kunci untuk membuka semua yang ia miliki. Suatu hari, ibu mertua menelpon saya. Berkali-kali, saya akhirnya mengangkatnya. Beliau menangis di seberang telepon. Anin, ibu minta maaf. Ibu sudah tua. Ibu terlalu menuruti Wulan. Ibu serakah, sedikit termakan omongan, sampai hampir mencelakakan anak dan menantu ibu sendiri. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Banyak luka yang tidak bisa hilang hanya dengan sebuah permintaan maaf. Akhirnya, saya hanya berkata, "Ibu, jaga kesehatan saja. Urusan lain, biar waktu yang menjawab." Di seberang, beliau terdiam sejenak, lalu menjawab dengan sangat pelan, "Iya." Suara iya itu membuat saya sedih. Karena itu pertama kalinya saya mendengar beliau bicara kepada saya dengan nada serendah itu. Dulu, beliau selalu yang merasa paling benar. 10 hari setelah itu, ketika kami sedang di pavilion mengawasi tukang memperbaiki pintu, ibu mertua datang. Beliau berdiri di luar gerbang, tidak berani masuk. Tangannya memegang sebuah amplop dan sebungkus kue dari kampung. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Rambutnya yang memutih terlihat dari balik kerudung lamanya. Melihat saya keluar, beliau hanya menyodorkan amplop ke arah Raka. "Ini 5 juta yang ibu simpan. Ibu kembalikan. Ibu tahu uang ini tidak bisa mengganti apa-apa, tapi ibu tidak berani menyimpannya lagi." Raka menerima amplop itu. Tetapi ia menatap bungkusan kue di tangan ibunya, lalu menggeleng pelan. Uangnya Raka terima. "Bu, karena itu memang harus dikembalikan, tapi kuenya ibu bawa pulang saja." Mata ibu mertua memerah. "Ibu tidak minta kalian memaafkan sekarang. Ibu cuma minta kalian tahu. Ibu benar-benar malu.
Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Angin berembus melintasi halaman, menerbangkan beberapa daun kering di lantai yang baru. Saya menatap ibu mertua, perempuan yang dulu berkali-kali membuat saya menangis. Kini berdiri di luar gerbang rumah anaknya sendiri dan tidak berani masuk. Hati saya tidak merasa puas, hanya sedih. Sedih, karena andai saja ada hal-hal yang dipahami lebih awal. Mungkin sebuah lebaran tidak harus menjadi luka sebesar ini dalam sebuah keluarga. Raka menatap ibunya. Suaranya rendah, tetapi tidak lagi dingin. Bu, pulang dulu. Nanti, kalau ibu sudah benar-benar mengerti bahwa rumah anak ibu juga perlu dihormati. Sama seperti rumah ibu sendiri, Raka akan ajak Anin pulang untuk makan bersama. Seperti dulu, ibu mertua mengangguk. Beliau membawa bungkusan kuenya, lalu berbalik pergi. Punggungnya yang kecil perlahan menghilang di jalan desa yang familiar. Saya berdiri di samping Raka, tanpa berkata apa-apa. Ada luka yang tidak bisa sembuh, hanya dengan sebuah permintaan maaf. Tetapi ada juga pintu yang tidak perlu dibanting, tertutup selamanya. Beberapa bulan berlalu, pavilion kami kembali wangi seperti dulu. Bunga krisan yang dulu saya tanam tumbuh lagi di halaman. Jendela dapur yang pecah sudah diganti dengan kaca baru. Foto pernikahan kami yang dulu tergeletak di gudang kini kembali tergantung di ruang tamu. Bingkainya saya ganti, tetapi fotonya tetap yang sama. Karena kenangan tidak bisa retak hanya karena bingkainya pecah. Mbak Ulan tidak pernah lagi menelpon kami. Saya dengar usahanya benar-benar berhenti. Ia kini tinggal jauh, jarang pulang. Kadang saya berpikir, andai dulu ia meminta dengan cara yang baik, mungkin saya akan merelakan pavilion itu dipakai sebentar. Karena yang membuat saya melawan bukanlah soal rumah, tetapi soal cara ia merampasnya. Seolah saya tidak punya hak apapun atas hidup saya sendiri. Bapak mertua sejak hari itu menjadi lebih dekat dengan kami. Beliau sering datang ke pavilion, duduk di teras, minum teh melati yang dulu saya bawakan setiap lebaran. Beliau pernah berkata, suaranya pelan, "Bapak menyesal dulu terlalu banyak diam. Bapak kira diam itu menjaga kedamaian. Ternyata diam yang salah malah membiarkan ketidakadilan tumbuh." Saya mengerti maksud beliau. Karena Raka pun dulu begitu. Sekarang hubungan kami dengan ibu mertua perlahan membaik. Tidak seperti dulu. Memang, ada jarak yang tetap ada. Tetapi setiap kali kami pulang, ibu menyambut dengan lebih hati-hati, lebih menghargai. Beliau tidak pernah lagi menyebut saya cuma menantu. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar dianggap bagian dari keluarga itu. Bukan sebagai orang yang harus terus membuktikan diri. Cerita ini mengajarkan saya satu hal. Berbuat baik itu penting. Tetapi kebaikan tanpa batas bisa berubah menjadi pintu bagi orang lain untuk menginjak kita. Jangan pernah membiarkan kebaikan kita dijadikan alasan untuk merampas hak kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa diam akan selalu menyelamatkan sebuah hubungan. Kadang, justru keberanian untuk berkata, "Ini batas saya," yang membuat sebuah keluarga belajar untuk saling menghormati. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Mereka mengirim uang setiap bulan, menyiapkan oleh-oleh berhari-hari, menahan setiap kata yang menyakitkan, demi disebut menantu yang baik. Mereka mengira kalau terus mengalah, suatu hari akan dihargai. Padahal yang dibutuhkan bukan terus mengalah, tetapi tahu kapan harus berdiri. Ada juga banyak suami seperti Raka dulu, lelaki baik, tetapi terlalu lama diam. Mengira bahwa dengan tidak memihak, ia sedang menjaga keluarga. Padahal tidak memihak yang benar. Sama saja membiarkan yang dicintainya terluka pelan-pelan. Dan ada pula para ibu mertua, juga para ipar, yang mengira bahwa hubungan keluarga adalah alasan untuk tidak perlu menghormati batas. Bahwa karena masih saudara, segala sesuatu boleh diambil. Padahal justru karena keluarga, batas itu harus lebih dijaga, bukan lebih sering dilanggar. Hari ini,
Paviliun kecil kami masih berdiri di sana, di tanah sebelah rumah mertua. Pintunya tetap terbuka untuk keluarga yang datang dengan baik. Tetapi kuncinya kini ada di tangan kami sendiri. Dan kami belajar bahwa menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri bukanlah dua hal yang bertentangan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus diam atau untuk berdiri dengan cara yang benar, tanpa kebencian, tanpa kekerasan, hanya dengan kebenaran. Saya memilih yang kedua, dan itu mungkin adalah hadiah lebaran terbaik yang pernah saya berikan untuk diri saya sendiri. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita Anda akan menjadi kekuatan bagi seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.